Berikutnya, berkaitan dengan rencana proyek PT MEK, seharusnya penyelesaiannya kan melalui dialog. Kedua, kalau betul, karena saya belum mempelajari secara, kalau betul konsepnya adalah relokasi yang semula ditawarkan 200 menjadi 500, itu tidak pas. Itu bukan orang yang digusur, bukan orang ruli karena dipakai untuk investasi dan pembangunan, maka dia direlokasi. Ini orang tempatan, duluan dia dari lembaga BP ini, tinggal di sana, beranak pinak, beranak cucu. Yang betul adalah memanusiakan orang itu menjadi lebih makmur dia karena investasi, maka dia harus bagian dari integrasi dari konsep pembangunan. Dia tetap di sana, terintegrate dengan investasi itu. Kalau rumah tinggalnya tidak cocok dengan kawasan pariwisata, rumahnya yang diperbaiki. Karena dia mencari makan kan di sana, di laut, bukan ditaruh di rumah susun dia atau dibuatkan rumah lagi. Tidak, kampung itu adalah bagian integral dari konsep pengembangan kawasan. Tidak perlu ada istilah gusur-menggusur. Kalau mereka memenuhi kualifikasi, melalui standar untuk dikerjakan, kerjakan. Atau dihitung luasan tanahnya, maka itu menjadi saham mereka di perusahaan tersebut. Maka dia punya masa depan sampai anak cucunya. Jadi kalau saya punya lahan di sana, saya penduduk asli, dihitung silakan. Nanti dihitung sebagai saham saya di perusahaan PT MEK itu, atau perusahaan apapun namanya. Sehingga saya sampai anak cucu saya terjamin. Bukan putus karena hari ini aja penyelesaiannya. Nah kalau itu mungkin tidak ada gejolak. Tapi kalau dia relokasi, dapat 500, terus dapat apa lagi? Setelah konsep ini selesai, mereka tidak aman sampai masa depan, sampai kapan bisa terancam dengan investasi baru. Bukankah investasi itu untuk kesejahteraan kan? Dan juga kembali kepada konsep ilmu negara. Negara dibentuk untuk melindungi segenap tumpah darah bangsanya. Betul. Nah sekarang, jadi tidak terlindungi mereka. Apa karena dengan atas nama undang-undang yang disampaikan polisi, ini atas nama hukum saudara. Hukum itu siapa yang buat? Kok kita yang membuatnya? Atas nama hukum saudara jangan menghadang jalan ini. Menghadang jalan itu terjadi apa? Ada sebab kan? Sebabnya adalah BP Batam mau melakukan pengukuran. Tentu mereka menolak, mereka tidak punya apa-apa selain ngadang jalan, punya badan saja. Tapi polisi dilindungi undang-undang, punya baju seragam, bersenjata. Mereka punya apa sebagai rakyat yang lemah? Berlindung kepada siapa dia? Tentu dia berlindung kepada badannya ini saja, fisik. Nah seketika dia melawan, dianggap perlawanan, melanggar hukum kan, lemah lagi dia. Padahal negara dibentuk, pemerintah dibentuk untuk melindungi mereka. Pertanyaannya sekarang, duluan mana status lahan itu dengan mereka? Dengan nenek moyang mereka? Mana dia tahu? Dapat dari mana Tuhan? Maka orang bilang secara bodoh-bodohan, tanah Tuhan katanya, iya betul. Siapa milih lahir di Rempang? Kalau bisa saya memilih di New York lahirnya. Kan di Rempang lahirnya. Inilah saya beranak pinak di sini. Datanglah pemerintah ngotak-ngatik ini, jadikan hutan lindung ini, jadikan ini. Boleh, karena pemerintah punya kewenangan mengatur rakyatnya. Tapi kalau merugikan, mundur lagi lah. Ada yang salah nih. Jadi jangan yang ini terus dipajukan. Melanggar, tetap salah rakyatnya akhirnya. Lemah mereka kan undang-undang. Isi undang-undang itu apa? Hukum itu. Semua orang yang hidup di negara Indonesia dianggap tahu hukum dan harus tunduk kepada hukum republik ini. Itu betul azas hukum. Kalau rakyat baca tidak apa tidak. Bahwa ini sudah hutan lindung, apa kamu tebang? Loh saya tidak tahu bahwa hutan lindung. Dulu saya di sini tinggal, anak saya lahir di sini semua berkebun. Berbeda kepada siapa yang membeli tanah di Rempang, termasuk Tabah tadi. Saya bilang, Tabah punya karena membeli, orang bayar hutang tak mau sanggup dikasih tanah. Ambil punya Tabah karena Tabah bukan penduduk situ. Itu boleh diperlakukan, jangan disamakan dengan yang lain sudah oke-oke. Ada yang diperiksa, ditakut-takutin. Itu memang dia sudah tahu seperti Tabah. Sudah tahu tanah itu dulu status quo tanah negara. Ngapain kau Tabah beli? Itu risiko. Tapi kalau rakyat di sana tidak bisa lah, nggak bisa lah. Nah itu yang saya maksud. Harapan saya jangan salah kutip. Satu, untuk balik serangan Bali ini, alah Tabah ngomong gitu, dia kan punya lahan. Saya jawab, lahan saya bukan saya sengaja membeli, enggak. Kalaupun itu memang negara, ambillah. Tapi jangan disamakan Tabah dengan penduduk tempatan. Mereka beranak pinak di sana. Tidak sama dengan menggusur ruli di sini, diambil investor, kau ruli sini tidak berhak, kau direlokasi, kau pindahkan ke Bungkur sana. Boleh, ini kampung dia. Ngukur-ngukur kampung belum duduk masalah nih. Mana ada orang kira-kira? Kan belum duduk ini. Toto mengukur, tentu dia datang nggak punya apa-apa. Kalau polisi kan punya seragam nih. Atas nama undang-undang, saudara minggir. Kami mau mengerjakan ini. Loh kok kamu mau mengerjakan di halaman kami? Kita belum duduk nih. Terus melawan, dia nggak melawan hukum. Apa tak selalu lemah ini? Nah saya mungkin bisa salah ya pemahaman saya. Bisa saja menurut saya presiden atau pemangku kepentingan di pusat tak tahu informasi secara jelas bahwa kampung ini adalah kampung yang apa. DPRD rekomendasi. Nah dulu kan Rempangnya Rempang Pulau dan itu untuk wisata saja. Sekarang konsepnya apa? Ada industri segala macam lah. Positif. Beda kan? Dan pengajuan ini kan ke pemerintah pusat karena yang punya kami sudah tak berlaku kan. Nah kenapa itu saya harus perlu klarifikasi di sini? Itulah bentuk pertanggungjawaban.
Jadi kalau Anda memimpin hari ini, Anda jangan menyalahkan nenek moyang yang memimpin zaman dulu. Anda makan buah huldi terus Anda yang menanggungnya. Enggaklah. Terus Anda mau menggugat, kenapa Anda tidak gugat Soekarno? Kenapa membacakan proklamasi 17 Agustus 1945? Karena menurut konsep panitia persiapan kemerdekaan, bukan tanggal 17 proklamasi. Kalau mau tahu, para pemuda Soekarni dan kawan-kawan menculik Soekarno, dibawa ke Pegangsaan Timur, diculik dia, bacakan proklamasi karena Jepang tidak akan memberi. Anda mau menggugat sejarah itu? Sama dengan ini. Tabah mau lari dari tanggung jawab tanggal 2000 tanda tangan. Tidak. Tahun 2000 tanda tangan rekomendasi untuk menjadikan kawasan wisata terpadu eksklusif. Maka BP Batam dengan Pemko Batam perlu direkomen untuk tanda tangan dengan PT MEK. Itulah isi rekomendasi DPRD. Kan fotonya banyak tak jelas. Diperjelas dong. Ini saya ngomong, diperjelas. Ini Tabah ngomong ini. Memang ada. Nah, terus Anda jangan ngomong ini saya tidak terlibat tahun 2000. Pemimpin apa? Ini sejak tahun 2001 sudah ada. Terus kenapa? Tahun 2001 Anda di mana? Mau ditanyakan, Anda siapa tahun 2000? Itu namanya pemimpin itu. Makanya dulu kalau zaman Pak Harto ada GBHM, sekarang ada RPJMD. Karena pemerintah ini berkesinambungan, sustainable. Maka Anda hati-hati waktu memimpin, DPRD juga hati-hati. Saya gubernur, saya mau buat ini. Disetujui oleh rakyat melalui DPR. Maka ini dipertanggungjawabkan. Jadi jangan waktu pemimpin yang baru. Dulu kan bukan saya wali kotanya. Bukan saya kepala BP-nya. Pemimpin apa tuh? Memang kamu bukan, kamu di mana dulu? Kamu mungkin masih ngojek dulu. Ini juga untuk rakyat biar melek. Makanya jangan terima sembako waktu pemilu. Jangan terima duit. Komitmen seorang pemimpin itu membela kita. Coba bela ini. Tidak berani. Karena risikonya Anda kehilangan jabatan, Anda kehilangan rezeki. Nah, makanya rakyat sudahlah ikat perut itu. Jangan minta sembako, jangan memberatkan orang yang mau maju.